Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tugu Media Kreatif dan Kolaborasi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial kita, yaitu Kiai Jipridin atau biasa kalau di PMI biasanya disebut Bang Jip. Ya, Bang Jip. Beliau ini adalah akademisi dari UNU Kalbar, dan juga ketua SDGs dari UNU yang masuk jajaran nasional, itu ya Bang Jip. Dan kita akan membahas tentang pendidikan, bagaimana kemudian pendidikan yang ada di Kalimantan Barat. Sebagai seorang akademisi justru paham lah terkait perkembangan, bagaimana dinamika dan kondisi yang ada di Kalimantan Barat tentang pendidikan. Baik, Bang Jip, menurut Bang Jip, hal yang dasar dulu lah, kira-kira pendidikan di Kalimantan Barat ini apa yang mungkin menjadi problem, apa yang menjadi kondisi sehingga menjadikan nanti pendidikan ini di Kalbar maju. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih atas undangan ini. Pertama, kita mengulik dulu tentang program pemerintah, baik bersifat nasional, di breakdown ke tingkat Kalimantan Barat. Ya. Terlebih, sebentar lagi kita akan mendapatkan pemimpin baru, nakhoda baru di Kalbar ini. Dalam rencana pemerintah itu tanggal 20 Februari Ya, 20 Februari pelantikan serentak gubernur, wali kota, dan bupati seluruh Indonesia yang tidak punya masalah. Nah, salah satu kereta besar itu adalah Gubernur Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat. Bapak Rian Nursan dan Bapak Krisantus. wakilnya Krisantus Kurniawan. Pertama tentu saya pribadi mengucapkan selamat untuk beliau berdua. Semoga amanah berat yang diberikan oleh Kalimantan Barat ini, masyarakat Kalimantan Barat ini dapat diemban secara baik dan menjadikan Kalbar lebih maju tentunya. Lebih maju, lebih bermartabat. Tapi Bang Jip, kayaknya kemarin bagian dari perjuangan terpilihnya gubernur ini. Saya tidak mau mengatakan itu. Ya, silakan saja publik masyarakat Kalimantan Barat, terutama ya Pak Rian Nursan sendiri dan Pak Krisantus sendiri. Silakan beliaulah yang punya rekam jejaknya terhadap kita semua. Iya. Semoga nanti pelantikannya lancar dan amanah Itu tentunya selama 5 tahun ke depan. Ya, kita kembali pada persoalan pokok tadi, pendidikan. Pendidikan ini memang persoalan dasar. Ada 3 sebetulnya program pemerintah itu. Pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga adalah kesejahteraan ekonomi. Sekarang fokus kita dulu tentang pendidikan. Iya. Ya, pendidikan itu bagi saya urat nadi. Kalau dalam bahasa agama kita ini kan Islam khususnya. Islam. Jadi pendidikan itu kan wajib itu. Iya, betul. Harus pondasi awal. Itu kan. Nah, karena itulah bagi pemerintah namanya pendidikan untuk semua, education for all, pendidikan untuk semua. Jadi tidak boleh bersekat berdasarkan agama, berdasarkan latar belakang etnis, politik dan lain-lain, tidak. Dia untuk semua. Terutama pendidikan ini harus mampu menjangkau lapisan masyarakat terbawah, terkebelakang dan terdepan, yaitu kalangan-kalangan yang not have, bukan yang have to. Jangan sampai bantuan pemerintah nanti kepada masyarakat salah sasaran. Yang pintar semakin pintar, yang goblok ya semakin goblok. Bagaimana SDM kita mau bagus kalau begitu ceritanya. Nah, karena itu kita titip kepada pemerintah secara nasional, khususnya di Kalimantan Barat, Pak Nursan dan Pak Krisantus, untuk menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kalbar ini mestinya super hati-hati. Iya. Karena ini bagian dari hal jantung atau hal urgent lah. Harus selektif dan memiliki kompetensi dan integritas. Jadi selektif itu mengandung dua makna.
punya kompetensi, punya integritas. Iya, iya. Kalau dua ini tidak dimiliki, ya nanti hancur pendidikan itu. Iya, iya. Bukankah Nabi kita kan pernah bilang apabila satu urusan dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunjuk saja kehancurannya. Idza usila amru ila ghairi ahli fali fantazilisa. Rusak. Oleh karena itu saya titip kepada Pak Rian Nursan dan Pak Desantus, ya petakanlah, bikin roadmap untuk Kalimantan Barat ini, mana titik-titik pendidikan yang mesti kita angkat harkat dan martabat masyarakatnya, mana yang sudah established. Nah, ini kalau yang established barangkali tidak ada persoalan. Yeah. Yang underdog inilah yang menjadi prioritas. Nah, karena itu kepala dinas provinsi, kabupaten, kota ini mesti tadi harus orang yang betul-betul punya kompetensi dan integritas. Apalagi kan di Kalbar ini bisa dikatakan multi etnis dan multikultural. Jadi setiap pendidikan atau setiap sekolah itu pasti banyaklah berbagai macam, dari Madura, misalkan dari Melayu, Bugis, Dayak dan lain-lain. Secara ini kan secara kurikulum atau apa, ajaran agamanya juga harus jangan monoton satu agama saja berarti. Kan ada istilah dulu yang kita sering mendengar, long life education, pendidikan berlangsung seumur hidup atau sepanjang hayat. Di sini sebetulnya tidak boleh membedakan apakah itu pendidikan yang berlatar belakang agama yang dikelola oleh Kemenak atau non agama yang dikelola oleh Diknas. Tidak boleh. Dia harus memiliki kesetaraan. Baik dalam bidang regulasi maupun dalam bidang penganggaran. Di sini letaknya political will pemerintah. Jadi keberpihakan pemerintah itu menjadi hal yang wajib. Nah, di situ ya. Oleh karena itu, ketika memiliki program unggul, salah satunya bidang pendidikan, mestinya dikemas secara hati-hati dan dikonsultasikan kepada publik. Ada ranah publik, hearing kepada publik, supaya perlu mendapatkan masukan dari jejak pendapat lah, jejak akademisi. Penting ini. Jadi nggak boleh juga seakan-akan birokrasi itu atau birokrat itu serba tahu. Kalau bidang pendidikan libatkan perguruan tinggi. Itu aja saya minta kepada pemerintah yang akan datang. Jadi pelibatan masyarakat lah, khususnya memang yang pakem di akademisi, entah pengamat pendidikan atau apa, sehingga tentunya pendidikan di Kalbar ini semakin banyak masukan, semakin maju tentunya. Artinya begini, istilah saya itu, kalau jendela itu makin banyak jendelanya, pintalasinya, maka semakin bagus ketimbang hanya satu jendela. Semakin banyak ide, gagasan, orang-orang yang memiliki kompetensi tadi, yang profesional, yang perfeksionis, maka program itu akan semakin bagus. Intinya nggak boleh menutup diri lah. Harus terbuka lah. Berarti harus siap dikritik juga kalau gitu, Bang Jim. Mesti. Kritik itu kan sebagai obat ya. Jadi obat. Jadi kalau orang suka puja-puji itu saja biasanya itu penyakit juga. Tapi kan biasanya kalau dikritik malah nggak suka biasanya itu. Makanya pemimpin itu jangan anti kritik, pemimpin itu harus kebal. Menyiapkan kuping itu siap untuk dimarahi oleh orang lain. Karena pemimpin itu kan pelayan. Jadi kalau istilah Jalan Rumi itu kan, pemimpin itu kan dakinya masyarakat. Daki. Gitu. Nah, itu. Pemimpin itu daki. Tapi kita breakdown ke pendidikan lagi nih, Bang Jip. Banyaklah di Kalimantan Barat ini yang memang secara kurikulum atau apa yang belum bisa kita katakan, entah dari mulai fasilitas atau apa, itu kan banyak yang masih belum dikatakan bagus, tapi standar operasionalnya masih belum juga rapi. Nah, kira-kira hal-hal yang memang apalagi yang di daerah pedesaan ya, ini perlu juga diperhatikan. Tentunya pemerintah nanti bagaimana pendidikan ini bisa merata. Jangan cuman hanya di kota-kota saja mungkin aja, tapi yang di daerah hulu-hulu juga perlu diperhatikan. Nah, pandangan
Bang Jip sebagai akademisi, tentunya kalau di hulu-hulu, di desa-desa ini kan jarang disentuh pemerintah. Bagaimana menurut Bang Jip secara ini? Kalau dalam bahasa pendidikan itu fasilitas disebut infrastruktur Iya. pendidikan. Nah, memang hari ini dirasakan betul yang namanya infrastruktur pendidikan itu belumlah merata. Yang paling bagus itu ya mereka yang cepat aksesnya. Oleh karena itu, salah satu yang harus dikerjakan pemerintah itu memperbaiki infrastruktur dasar, aksesibilitas itu. Sehingga ketika kita ingin datang berkunjung ke tempat yang kita tuju, mudah Iya. menjangkaunya. Yang kedua, memang anggaran pendidikan ini mesti mendapat prioritas. Dulu sebetulnya kan ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, 20% dari APBN dan APBD itu untuk pendidikan. Saya nggak tahu sekarang. Dengar-dengar sekarang ini kan Pak Prabowo ini kan ingin melakukan efisiensi. Ya, Saya nggak tahu ini. Pengaruhnya terhadap pendidikan. Gimana itu komparasinya? Di satu sisi kita ingin meningkatkan pendidikan, kualitas SDM, quality education. Di sisi yang lain, anggaran pendidikan dalam bahasanya Pak Prabowo efisiensi. Saya nggak tahu ini bagaimana cara menurunnya. Karena itulah nanti perlu pakar-pakar pendidikan di Kalbar membedah itu. Iya. Sehingga tidak ada yang menjadi prioritas tetap. Maksudnya tidak ada yang tertinggal. Entah kesehatan, pendidikan itu ya. Karena itu sekali lagi betul. Jadi nanti ketika Pak Rian Norsan dilantik, bisa saya usul Pak Norsan mengumpulkan praktisi pendidikan di Kalbar untuk membedah ini. Iya. Dari Untan diundang, terutama mereka-mereka yang tergabung dalam SDGs itu. SDGs. Saya buka saja SDGs di Kalbar ini dikoordinir, diinisiasi oleh Bapeda Kalbar. Ada 5 perguruan tinggi, Untan, UPB, Alhamdulillah UNU, OSO, satunya lagi di Sintang, namanya saya lupa. Ada 5 saja. Dan kelima ini masuk juga dalam program SDGs. Mohon maaf saya potong. SDGs ini berarti apa anunya Bang? Singkatannya Sustainable Development Goals. Artinya tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada 17 instrumen di dalamnya. Salah satunya adalah pendidikan. Stunting. Nah, itu dia. Jadi kalau bicara pendidikan, SDGs itu masuk, merupakan program prioritas. Nah, karena itu sekali lagi kebetulan kami diinisiasi oleh Bapeda Kalbar 5 perguruan tinggi, maka sebagusnya ya supaya lebih efektif 5 perguruan tinggi itulah yang harus dilibatkan. Bahkan dalam program SDGs itu perguruan tinggi namanya Central of Excellence, pusat keunggulan.